Berikutnya ini masih seputar bencana alam, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi dahsyat pada hari ini pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Letusan luar biasa gunung yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kali ini bahkan memuntahkan kolom abu setinggi 18.000 meter. Gunung Lewotobi laki-laki menunjukkan dahsyatnya letusan dengan memuntahkan material vulkanik setinggi 18.000 meter atau mencapai 18 km di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam tebal terlihat bergerak condong ke arah utara, timur laut, serta barat laut. Erupsi disertai suara dentuman keras dan awan panas yang bergerak sejauh 5 km ke arah utara dan timur laut. Gunung dengan tinggi 1.584 meter di atas permukaan laut ini kini berstatus level 4 atau awas. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km dari pusat erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi segera mengeluarkan rekomendasi penting untuk masyarakat guna meminimalisir dampak dan resiko yang timbul dari aktivitas vulkanik Lewotobi. Akibat letusan ini, Bandar Udara Pranseda Maumere Kabupaten Sika ditutup sementara. Sejumlah penerbangan termasuk salah satu maskapai yang hendak menuju Larantuka terpaksa dibatalkan. Pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Anyus melaporkan. Kembali ke Jakarta, pemirsa, banjir yang merendam Jakarta siang tadi masih menggenangi 10 RT di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sejumlah warga Cipinang Melayu menyatakan banjir menjadi langganan jika intensitas hujan tinggi ditambah kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor. Warga pun dipaksa selalu siaga sebelum banjir terjadi. Sementara itu, warga di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Warga korban banjir di Kebonpala mengungsi di gedung SD Negeri 0102 Kampung Melayu. Mereka menempati lorong-lorong dan ruang kelas dengan beralas tikar seadanya. Di antara para pengungsi itu ada 50 balita yang membutuhkan perhatian lebih, terutama obat-obatan. Pasca ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir, warga mulai melakukan bersih-bersih. Sebagian warga yang rumahnya terendam dari 1 meter sempat mengungsi ke tempat lain. Warga korban banjir di Kebonpala, Jakarta Timur mulai melakukan aksi bersih-bersih. Mereka mulai membersihkan lumpur di dalam rumah. Mempercepat proses pembersihan lumpur dan sampah menutupi akses jalan di permukiman, aparat kepolisian dikerahkan ke lokasi. Meski banjir mulai surut, aktivitas warga belum kembali normal. Sebelumnya ketinggian banjir di wilayah Kebonpala lebih dari 1,5 meter. Selain faktor hujan deras, banjir diperparah air kiriman dari Bogor. Warga yang rumahnya masih terendam masih tinggal di pengungsian. Sebagian warga mengungsi adalah lansia, wanita, dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kemarin malam. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian warga juga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Pas sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Iya betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, ini hari udah melahirkan. Oh udah mau melahirkan Pak? Iya. Itu langsung dibawa kemana tadi Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Depan yang terdekatnya sini. Depan. Dekat ya? Ya. Selain evakuasi ibu yang hendak melahirkan, petugas menggunakan perahu karet menyusuri gang menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumah karena luapan air Kali Ciliwung mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan di Kali Cakung. Ya, kunjungan Pramono Anung ini untuk melihat sumber persoalan banjir Jakarta dan mencari solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah Pemprov Jakarta melakukan pengerukan Kali Cakung sepanjang 5,3 km. Pengerukan akan dilakukan di beberapa kali di Jakarta demi mengatasi banjir yang kerap terjadi saat hujan deras turun dengan intensitas tinggi. Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, namun juga karena air laut tengah pasang atau rob. Baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik, dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob. Sementara itu, banjir yang merendam perumahan Jati Bening Permai, Bekasi, Jawa Barat memaksa warga untuk mengungsi. Dan kondisi serupa juga terjadi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan yang tinggi, juga akibat meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jati Bening Permai, banjir juga merendam perumahan Jati Bening Angkatan Laut, Komplek Dosen IKIP Jati Asih, perumahan Bumi Nasio Jati Asih, dan perumahan Bintara dan Duta Keranji Bekasi Barat. Sementara itu di Tangerang, Banten, banjir merendam 8 lokasi, diantaranya perumahan Kayu Gede Saut, akibat meluapnya sodetan Kali Bintaro. Tingginya banjir membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain mengevakuasi warga, BPBD Tangerang Selatan menyiapkan bantuan makan siap saji bagi para korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.